Kunci siaran langsung. Pertarungan puncak. Sekarang meledak. Lihatlah kilatan merah yang memimpin itu. Ia selalu terikat erat di posisi pertama. Anggun. Namun membawa rasa tekanan yang mematikan. Tunggu. Sebuah mobil balap tiba-tiba melesat. Apa? Dia menantang raja. Balas serangan. Dia membalas. Tikungan kematian terakhir. Menuju garis akhir. Lautan yang menahan napas. Jantungku tak kuat lagi. Saatnya sekarang. Juara. Penentu kemenangan. Hidup Ratu. Yao Yao, kamu hebat sekali. Aku sudah tahu kamu pasti bisa menang. Pulanglah. Tunggu. Kita main satu ronde lagi. Kemampuanmu tidak pantas untuk main lagi denganku. Di sini aku yang menentukan aturan. Aku bilang, ayo main satu ronde lagi. Lanjutkan. Aku sudah tahu, kamu cuma menakutiku saja. Tunggu saja, ya. Proyek, generasi organ dan jaringan perusahaan, atau yang disebut rencana RM, sedang berjalan dengan stabil. Saat ini, kultur sel punca manusia di luar tubuh sangat berhasil. Semua data melebihi harapan di pihak dokter. SU. Bos, istri, pergi ke sirkuit balap. Dia mau ngapain juga terserah dia. Yang penting dia sudah merusak mobil orang. Suruh saja pihak sana sebutkan harga. Masih, memukuli orang juga. Perempuan. Hari ini adalah hari kematianmu. Dia bukan Shenzong dari Ruihe, kan? Itu dia, keluarga berabad-abad dari Haicheng, anak dari keluarga Shen. Dengan kemampuannya sendiri, mendirikan Ruihe Pharmaceutical, rencana bisnisnya menjangkau seluruh dunia. Di usia 25, dia sudah terkenal. Shen Muyan, seperti Steve Jobs. Kenapa dia bisa datang ke sini? Suamiku. Kamu baik-baik saja kan? Shen. Tangani dulu. Biaya pengobatanmu. Cek. Sejak saat kita menikah, apapun masalah yang aku buat, dia selalu membereskannya untukku. Dia seperti ksatria yang datang menyelamatkanku. Tuan Shen. 20 menit lagi, Anda ada rapat online dengan dokter. SU, apakah Anda akan ke kantor atau? Saya bisa pulang sendiri. Jangan biarkan dia tahu. Saya adalah dokter. SU. Ingin teknologi RM, agar tidak perlu transplantasi organ, tetapi tetap bisa menyelamatkan orang, maka harus mengembangkan jaringan pankreas yang terdeselularisasi untuk sel-sel pankreas, menyediakan lingkungan yang berkelanjutan. Jika ingin mencapai hal ini, kita harus mengambil dari sumsum tulang pasien, sel punca, untuk dikultur.
Apakah kalian semua mendengar apa yang saya katakan? Mengerti. Baik. Dokter. SU, ada pertanyaan lain. Semua orang, ikuti rencana dokter. SU, sudah cukup, ya. Halo. Nguyen, aku sudah pulang. Nona Su, berdasarkan laporan pemeriksaan kesehatan terakhir Anda sudah hamil 6 minggu. Rumah sakit menyarankan Anda. Segera lakukan pemeriksaan kehamilan. Aku kok. Hamil. Kamu minum alkohol. Bukankah kamu alergi alkohol? Hanya sedikit saja. Tidak apa-apa. Sen Nguyen. Saya hamil. Sen Nguyen. Xia Yuemian. Tunggu. Surat tagar kata, apa yang kamu katakan? Pria itu, Sen Nguyen, ternyata dalam tidurnya, memanggil nama wanita lain. Memanggil Xia Yuemian. Xia. Kamu tahu? Waktu itu kamu sedang di luar negeri, jadi kamu tidak tahu hubungan cinta mereka berdua. Saat itu sangat heboh di seluruh kota. Ku dengar. Demi dia, Sen Nguyen hampir memutuskan hubungan dengan keluarga Sen. Selain itu, mereka berdua bahkan kabur bersama. 3 bulan kemudian, baru ditemukan kembali oleh keluarga Sen. Tuan tua Sen marah besar dan mengancam, jika Sen Nguyen tidak menikah, maka Xia Yuemian ini akan dikirim ke luar negeri untuk dibiarkan sendiri. Jadi, tidak heran dia menungguku selama 5 jam. Maaf ya,
Tuan Sen, aku terlalu lama di bar, sampai lupa kalau aku masih ada kencan buta. Ini buat kamu biar sadar. Tuan Sen sepertinya tidak seperti yang dikabarkan. Tidak terlalu sama dengan rumor yang beredar. Tuan Sen yang ada di rumor tidak mau membuang sedetik pun waktunya. Sedangkan Nona Su, kesadaran waktunya benar-benar persis seperti yang dikabarkan. Saya akan bicara terus terang. Pernikahan adalah kebebasan. Nona Su, jika Anda tidak ingin menikah, Anda bisa langsung bilang kepada saya. Saya menghormati Anda. Masalah apapun setelah ini akan saya selesaikan. Tapi sekarang, aku ingin menikah denganmu. Kenapa? Karena aku suka kamu, aku ingin menikah denganmu. Dan aku pikir, cepat atau lambat kamu juga akan menyukaiku. Aku akan menikah denganmu. Aku kira dia baik sekali padaku. Semua karena mencintaiku. Ternyata, dia hanya ingin menstabilkan pernikahan kita ini. Melindungi Xia Yumian dengan baik. Dia Yao Yao, jangan sedih ya. Bagaimana mungkin aku sedih karena seorang pria? Bagi aku, pria hanyalah seorang pengunjung saja. Dia, Sen Muyan. Ini benar-benar cantik, kelihatan bagus saat dipakai. Kenapa kamu pulang? 3 tahun yang lalu, bukankah kamu bilang tidak menganggap tempat ini sebagai rumah? Di mana Sukun ada hubungannya denganmu, Zhou Yu? Sebaiknya sekarang juga kamu beritahu aku. Kalau tidak, aku tidak keberatan memukulmu dulu. Cari dia lagi, Su Yan Yao. Dia adalah ibumu. Dia juga layak. Dia hanya seorang wanita yang mengenakan pakaian ibuku. Yang tidak tahu malu saja. Su Yan Yao, apa aku salah bicara? Semua ini. Bukankah kalian menghabiskan uang ibuku untuk membelinya? Semua ini milik suamiku. Suamimu. Suamimu bisa sampai di posisi sekarang. Itu semua berkat kakekku yang membangun fondasi ini dan berkat strategi ibuku. Bukan karena dia. Selain pandai mencari wanita untuk memuaskan harga diri prianya yang tinggi itu, apalagi yang bisa dia lakukan setelah meninggalkan kakekku dan ibuku? Dia bukan siapa-siapa. Su Yan Yao. Kenapa kamu kembali? Mana Muyan? Dia tidak akan datang lagi. Karena aku akan bercerai dengannya.
Mulai sekarang, keluarga Sen tidak akan lagi memberikan 1 sen pun untuk investasi di perusahaanmu. Omong kosong, kau sekarang semakin sembrono. Iya, Yao, masalah perceraian, mana bisa dibicarakan sembarangan. Pulanglah lebih awal. Aku cerai atau tidak, apa hubungannya denganmu? Kakak, ibu juga melakukannya demi kebaikanmu. Sebelum menikah, reputasimu tidak baik. Pacar banyak sekali, bisa menikah dengan Tuan Sen. Kamu sudah sangat beruntung. Kalau kamu bercerai, siapa di seluruh kota Hai yang mau menerima kamu? Di rumah ini kamu tidak punya suara. Su Ziao. Setiap kali kamu pulang, rumah jadi ribut, seperti tidak ada ketenangan, ya. 3 tahun lalu, kamu memakai barang peninggalan ibu untuk memaksa aku menikah, menjual anak perempuan, demi menyelamatkan perusahaan. Keluarga ini sudah ditakdirkan, tidak akan tenang lagi. Su Qiao. Hari ini aku tidak akan memberimu pelajaran. Kamu benar-benar tidak tahu batasan. Hari ini, aku akan menegakkan hukum keluarga dengan baik. Yuan. Cukup. Berikan barang peninggalan ibu saya. Baik. Kembali dan jadi istri Sen yang baik. Ayah, jangan paksa kakak lagi. Jika dia ingin bercerai, kalian setujui saja. Sebenarnya, aku sangat menyukai Pak Sen. Kakak tidak punya kemampuan, tidak bisa merebut hati Pak Sen. Kalau aku yang menggantikan, mungkin akan berbeda. Aku akan berusaha agar Pak Sen jatuh cinta padaku. Baik. Buku catatan rusakmu, aku kembalikan padamu. Tapi mulai sekarang, kamu bukan lagi putriku. Aku tidak peduli. Sini, tehmu. Ini tempat saya minum alkohol, tempat kelas atas untuk urusan bisnis. Tiap kali kamu datang ke sini, kamu anggap tempat ini seperti kedai teh. Saya alergi alkohol. Saya tahu kok. Saya juga nggak ngerti, orang yang nggak bisa minum seperti kamu. Kenapa membicarakan bisnis sebesar itu? Minum-minum dan berbisnis. Ada hubungan yang pasti kah? Aku kalah deh sama kamu. Tapi sudah jam segini, istrimu tidak menyuruhmu pulang. Dia beberapa hari ini tidak pulang. Pergi cari pria liar lain. Mencari pria liar lainnya. Siapa yang tidak tahu tentang lingkaran ini? Su Qiao bermain-main. Belum pulang. Pasti pergi mencari pria lain. Mu Yan. Di kepalamu ini. Takutnya harus pakai lebih banyak topi lagi. Dia tidak bisa. Ini adalah kontrak. Aku menikah denganmu. Menikah denganku. Aku punya 3 syarat. Pertama, tidak boleh selingkuh selama pernikahan. Baik. Kedua,
Memenuhi kewajiban sebagai pasangan tepat waktu. Aku tidak mau pernikahan yang platonis. Ketiga, aku belum memikirkannya. Ketiga, Aku akan melindungimu seumur hidup. Perjanjian. tapi aku dengar baru-baru ini, Xia Yumian sudah kembali. Kalau begitu kamu kan harus bercerai dengan Su Qiao. Tidak. Entah aku suka atau tidak padanya, istriku hanya bisa Su Yan Yao. Aku sedang sibuk, aku pulang dulu. Jangan terlalu berusaha keras. Teman, aku mau memberi saran. Kamu itu, mencari uang, hanya untuk menghabiskan untuk Su Yan Yao. Bagaimana dengan Su Qiao? Dia hanya akan menghabiskan uangmu. Lebih baik jangan terlalu berusaha keras. Muyan, ini yang disebut, menghasilkan uang paling banyak, untuk memelihara burung kenari termahal. Tidak seperti aku, hanya memelihara bunga, tanaman, dan burung biasa. Bahkan bisa ganti setiap hari. Muyan, aku. Muyan. Pria Sen Muyan itu. Kamu tidak pulang selama 3 hari. Dia tidak meneleponmu sekalipun. Mungkin dia sedang bersenang-senang dengan cinta lamanya. Bagaimanapun juga, setiap pria pasti punya satu cinta pertama yang tak terlupakan. Sinar bulan putih yang sulit dilepaskan. Itulah yang tak bisa didapat, selalu membuat gelisah. Pria memang jahat. Tapi aku serius bilang, kamu benar-benar berniat dengan dia. Sen Muyan bercerai. Dulu kamu sangat menyukainya. Menurutmu, di matamu, aku seperti apa? Cerah, indah, bebas. Bagaimanapun juga, bisa diambil, bisa juga dilepaskan. Jadi, meski aku sangat mencintai Sen Muyan, aku juga bisa mengatakan lepas dan benar-benar melepaskannya. Baiklah. Sen Muyan kehilanganmu. Itu adalah kerugian dia. Tidak apa-apa, hari ini aku sudah pesan untukmu. Model pria terbaik di tengah kemewahan. Kita berdua bersenang-senang, merayakan kamu, yang akan segera kembali ke kehidupan lajang. Kakak, aku angkat gelas ini untukmu. Kalau kamu seperti ini, panggil aku kakak perempuan. Kakak. Biar aku yang melayanimu saja. Aku. Yao Yao. Buang semua kekhawatiranmu ke belakang pikiranmu. Pilih satu, pilih aku, kakak. Sen Muyan. Sen Muyan. Siapa kamu? Datang untuk merebut bisnis. Sen Muyan. An, cepat kesini dan selamatkan aku. Aduh. Kamu cuma nonton aja di situ. Laki-laki sejati. Sen Muyan, turunkan aku. Sen Muyan, turunkan aku. Sen Muyan. Turunkan aku. Sen Muyan, turunkan aku. Sen Muyan. Sen Muyan, turunkan aku. Kamu, lepaskan aku. Beberapa hari ini kamu tidak pulang, kemana saja? Cari cowok muda. Senang main sama mereka. Tubuh anak muda itu tidak selalu Cukup menarik.
Sen Muyan, ada masalah ya? Ini apa? Ini apa? Tapi mulai sekarang, kamu bukan lagi putriku. Bermain dengan cara baru, anak kecil, kan? Tidak ada batasan. Lepaskan aku. Aduh. Lepaskan aku. Su Ziao, kamu istri Tuan Sen. Jaga identitasmu di luar. Sebaiknya jangan berurusan dengan orang yang tidak jelas. Jangan sampai terlibat. Mengerti? Tahu kan? Tahu. Seminar medis besok. Kau ikut denganku. Kau masih Nyonya Sen sekarang. Selamat siang, Nona. Bolehkah saya mengajakmu minum? Dia tidak bisa. Bos Sen. Kamu benar-benar ikut campur terlalu jauh. Kamu cukup suka menarik perhatian, ya? Bos Sen, jangan-jangan kamu cemburu. Bukankah Bos Sen sudah bosan bermain-main? Kalau sudah bosan, mending kita bercerai saja. Pokoknya, aku sudah benar-benar muak. Kalau sudah muak, cerai adalah pilihan terbaik untuk kita berdua. Sudah bosan. Sudah bosan. Aku masih punya banyak cowok muda. Sedang menungguku ya? Aku tidak mungkin menggantung diri di pohon tua ini dan mati, kan? Selain itu, dia juga pria yang tidak mencintaiku. Nguyen, kebetulan sekali kita bertemu lagi. Kemarin kamu tiba-tiba dari kedalaman keramaian pergi. Tidak ada apa-apa kan? Tidak ada. Ternyata kemarin dia bersama Xia Yumian pergi ke kedalaman keramaian. Tangkap aku. Hanya saja aku tidak ingin mereka kehilangan. Orang-orang dari keluarga Sen. Ini adalah senior saudaraku dalam bidang generasi sel. Dia sangat berbakat. Aku dengar perusahaanmu sedang meneliti teknologi RM. Tidak tahu apakah bisa membuat senior masuk ke perusahaanmu. Dia pasti akan menjadi tangan kananmu. Pak Sen. Semoga ada kesempatan untuk bekerja sama dengan Ruihe. Meskipun kemampuanku tidak sebaik junior perempuanku, tapi saya pasti akan berusaha dengan baik. Saya dan kakak senior, semuanya karena dokter SU, belajar generasi sel. Meskipun sekarang ada jarak tertentu dengan dokter SU, tapi saya pasti tidak akan mengecewakanmu. Kue ini terlihat bagus. Kue ini terlihat enak. Kamu ngapain? Jangan bergerak. Nguyen. Oh. Baik. Terima kasih, Tuan Sen. Juga terima kasih, saudariku. Terima kasih kamu memperkenalkan pekerjaan yang begitu bagus untukku. Nanti setelah aku masuk Ruihe, pasti akan aku perkenalkan dokter SU, agar kamu kenal. Terima kasih, senior.
Sen Muyan, Kamu mau apa? Lepaskan aku. lepaskan. Lebih besar dari. Sen Muyan, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kamu tidak mau bermain. Aku temani kamu. Ayo. Muyan. Muyan. Demi memancing orang yang dia sukai, dia malah mempermalukanku di depan umum seperti ini. Sen Muyan, aku bukan pelampiasanmu, dan juga bukan alatmu untuk membalas dendam pada orang lain. Kamu ingin mencari Xia Yumian. Ya pergi cari dia. Jangan ganggu saya. Kamu adalah istri Sen Muyan, Su Chiao, kan? Perkenalan diri sedikit. Saya adalah cinta pertamanya, Xia Yumian. Mundur. Su Chiao. Kamu pasti sudah mendengar tentang urusan kita, kan? Muyan sangat mencintaiku. Demi aku, dia bersedia memutuskan hubungan dengan keluarga Sen dan melarikan diri bersamaku. Kalau bukan karena kakek Sen yang mengancam nyawaku untuk memaksa Muyan, dia tidak akan mau bertemu denganmu untuk ta'aruf, dan juga tidak akan menikah denganmu. Aku ulangi sekali lagi, minggir. Nona Su. Jangan terburu-buru ya, pertama kali bertemu, aku masih punya hadiah pertemuan, ingin ku berikan padamu. Muyan. Aku tidak sengaja, saat itu aku sedang mabuk, melihatmu bersama Nona Su. Aku terlalu cemburu, jadi sesaat kehilangan akal sehat. Xia Yumian. Kamu punya identitas dan hak apa? Iri hati ya. Kamu punya posisi. Aku tahu aku tidak punya posisi, tapi... Muyan. Aku masih mencintaimu. Meskipun aku tahu, kau sudah menikah, tapi setiap kali aku melihatmu bersama wanita lain, aku jadi sangat cemburu, hilang akal sepenuhnya. Muyan. Kamu benar-benar tidak menginginkanku lagi. Aku sudah menikah. Aku tahu. Muyan. 3 tahun yang lalu, kamu pernah bilang kamu akan selamanya berhutang padaku. Kali ini, bisakah kamu membantuku? Setidaknya, kita tetap teman, kan? Ini terakhir kalinya. Pria. Ternyata tidak bisa melupakan cinta pertamanya. Nona Su, kamu sudah bangun, jangan salah paham. Aku dan Muyan tidak ada apa-apa. Kamu merasa bagaimana? Tidak akan mati. Nona Su, maaf ya, kemarin, aku hanya mabuk. Makanya aku tidak sengaja menyakitimu. Maafkan aku. Aku beri kamu 2 botol. Sekali lagi aku minta maaf padamu, oke? Dia bilang padaku. Ini cuma salah paham, nanti aku suruh dia ganti rugi kamu. Salah paham. Kamu bilangnya santai sekali. Salah paham dia, hampir merenggut nyawaku. Soal ini aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku akan melapor ke polisi. Aku akan membuatnya menanggung akibatnya. Muyan. Dia sudah bilang dia akan menggantimu. Kamu sekarang harus istirahat. Sen Muyan, kamu memang sangat peduli padanya. Ya, baiklah.
Aku bisa membiarkannya pergi. Aku akan memberimu satu kesempatan pahlawan menyelamatkan wanita. Bawa satu kotak minuman keras. Minum semua minuman ini. Tidak bisa, Mu Yan alergi alkohol. Dia tidak bisa minum. Kalau begitu kamu yang minum. Saya. Aku juga nggak bisa minum. Kamu nggak bisa minum. Tadi malam, kenapa kamu mabuk-mabukan sih? Atau kamu sengaja melukai orang tadi malam? Ternyata, Sen Muyan saat jatuh cinta pada seseorang. Kita bisa rela mengorbankan nyawa. Muyan, jangan minum lagi. Kamu sudah minum terlalu banyak. Kamu bisa mati. Sudah cukup. Muyan, jangan minum lagi. Muyan, Muyan. Sudah cukup. Nona Su, Anda harus menjalani pemeriksaan CT kepala sekarang. Ya. Kamu tidak apa-apa, Muyan. Kamu. Aku selalu membalas dendam, membalas ketidakadilan. Selain itu, aku membalas 2 kali lipat. Kalau kamu memang suka barang-barangku, aku berikan semuanya untukmu. Muyan. Muyan. Kamu selalu di sini merawatku. Aku memang tahu kamu tidak bisa melepaskanku. Xia Yumian. Mulai sekarang kamu jangan lagi membuat masalah untuk istriku. Kamu tinggal di sini hanya untuk memberitahuku ini. Dia bahkan membuatku masuk rumah sakit. Bukankah kamu yang memulai serangan dulu? Tentu saja, kalau kamu mau terus mencari masalah dengannya, atau menuntut tanggung jawabnya, bagian hukum perusahaan saya juga bisa diselesaikan dengan jelas. Muyan. Kenapa kamu mendadak jadi begitu dingin? Apa kamu sudah mulai menyukai Su Qiao? Iya, dia istriku, kalau bukan dia siapa lagi? Selama aku ada, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Kamu jelaskan posisi dirimu dan sikapmu. Bos, ini adalah dalam 50 tahun terakhir, tentang teknologi RM di tingkat internasional. Data penelitian, saya sudah mengeditnya. Anda bisa memeriksanya kapan saja. Sangat baik. Bos, saya tidak mengerti. Kamu akan bercerai dari Sen Muyan. Kenapa masih membantunya mencari data ini? Meskipun kita berdua sudah bercerai, teknologi RM tetaplah sebuah penelitian yang sangat penting. Tidak bisa karena pernikahanku gagal, lalu aku menyerah pada penelitian yang bermanfaat bagi umat manusia ini. Aku sudah tahu, bosku. Bukan tipe orang yang cuma mikirin cinta tanpa otak. Tapi, aku dengar Sen Muyan merekrut Xia Yumian ke Ruihe untuk menangani teknologi RM. Nanti mereka akan sering bersama. Entah akan seperti apa. Kita bahkan belum bercerai. Dia sudah menunggu untuk balikan lagi dengan cinta pertamanya. Yo.
Yo, aku bilang hari ini, kenapa kualitas model cowoknya jelek banget? Ternyata, semua ini ada di tanganmu, wanita ini. Harus datang mengganggu saya, di saat saya sedang tidak nyaman. Kamu mengira kamu itu siapa? Tempat ini adalah wilayah saya. Lihat bagaimana saya akan menghukummu hari ini. Aduh. Kau benar-benar mengira aku mudah diintimidasi? Ya, tunggu saja aku. Bos, ada yang berkelahi di ruang VIP. Berani-beraninya kau sentuh orangku. Kau juga tidak tanya dulu. Nama nyonya besar ini, tidak berani lagi. Aduh, mama, aduh. Aku nggak berani lagi. Tolong. Kakak ipar. Minggir. Oke. Orang rumah sakit bilang nyonya sudah. Proses keluar rumah sakit sudah selesai. Saya tahu. Di rumah juga bilang belum datang. Halo. Halo Muyan. Cepat. Cepat datang. Istrimu segera membawa saya ke tempat yang ramai. Hancurkan. Kamu dengar. Aduh, saya tidak berani. Tolong. Pergi ke kedalaman kemewahan. Aduh, saya tidak berani. Ampuni saya. Saya tidak berani. Kami tidak berani lagi. Tolong ampuni kami. Kami tidak akan berani lagi. Tolong ampuni kami. Apa yang kau lakukan ini? Pergi. Maafkan saya. Kau ini ngapain sih? Apakah aku memberimu kebebasan? Terlalu besar. Kabur keluar. Mencari model pria baik. Selingkuh ya. Selingkuh. Sen Muyan. Aku belajar semua itu darimu. Kamu bisa terus-menerus terlibat dengan Xia Yumian, tanpa henti. Aku cari beberapa model cowok ganteng. Kenapa? Sekarang kamu masih istriku, kan? Aku bisa memberi. Jalan. Sen Muyan, turunkan aku. Sen Muyan. Kamu sio anjing. Aku juga bisa. Hei. Muyan. Aku tahu seharusnya aku tidak datang. Mengganggu kamu. Hanya saja, sepertinya ada yang mengikutiku. Bisakah kamu datang menemuiku? Muyan, aku benar-benar sangat takut. Tolonglah. Tolong bantu aku. Sen Muyan. Bercerai saja. Sen Muyan, bercerai saja. Su Ziao ingin bercerai. Muyan. Kamu diikuti orang. Kamu lapor polisi saja. Aku kan bukan polisi. Jangan telepon aku lagi. Tanda tangan saja. Maksudnya apa?
Tidak paham. Cerai. Siapa yang mengizinkanmu untuk mengajukan perceraian? Aku sudah bosan. Bosannya. Kamu suka masa berlaku yang begitu singkat. 3 tahun yang lalu, aku memang pernah bilang, aku suka kamu. Tapi sekarang, aku sudah bosan. Sen Muyan. Permen karet kalau dikunyah lama akan kehilangan rasa. Kamu sekarang seperti permen karet yang sudah dikunyah lama. Kalau aku sih, aku masih punya banyak pria muda segar yang menungguku. Jadi, mari kita bercerai. Tanah. Mau kemana? Aku pulang ke rumahku sendiri. Kamu masih punya rumah. Aku tidak setuju. Sen Muyan, apa yang mau kamu lakukan? Harusnya aku yang tanya itu padamu. Kamu mau apa? Kamu membiarkan Xia Yumian masuk ke perusahaan. Kamu membiarkan cinta pertamamu masuk ke perusahaanmu, menemanimu setiap hari. Dia masuk lewat jalur resmi, melalui proses rekrutmen yang normal. Kamu ingin bilang bahwa kamu sama sekali tidak tahu apa-apa. Kamu ingin bilang bahwa kamu tidak berhak memecat dia. Sen Muyan, Jika di dalam hatimu benar-benar ada aku. kamu seharusnya tahu untuk menjauh darinya. Tahu untuk menjaga jarak dengan mantan pacarmu. Jaga jarak. Sayang, perusahaan ini bukan hanya aku yang berhak memutuskan. Baik. Kamu tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke Ruihe. Jadi, kenapa kamu membiarkannya bertanggung jawab proyek RM? Apa kualifikasinya untuk mengelola proyek ini? Dia adalah tenaga ahli di bidang ini. Ini akan membantu pekerjaan, benar, kan? Kalau begitu kita bercerai saja. Tolong jangan ribut, ya, nenek moyang. Apakah kamu sudah berpikir setelah bercerai, semua ini akan hilang? Kamu juga tidak bisa melakukan apapun yang ingin kamu lakukan lagi. Benar. Kamu pikir aku tidak bisa melakukan apa-apa? Aku tidak bisa apa-apa. Aku hanyalah burung kenari yang kamu pelihara. Kamu tidak pernah menghargai aku. Jadi kamu tidak pernah menganggap aku penting. Temanmu, keluarga. Semua merasa aku tidak akan pernah meninggalkanmu seumur hidupku. Aku tidak sehebat Xia Yumian. Jadi meskipun kalian berdua berpisah, kau masih bisa di hadapanku sebagai istrimu, terus terlibat dengannya. Kalian tidak karena aku suka kamu, jadi memperlakukanku seperti ini, kan? Aku tidak mau ikut campur lagi. Kamu baik-baik saja bersamanya saja. Aku akan pergi. Biarpun aku mati, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kau yang mulai. Kau minggir. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau yang mulai. Aku rasa kita berdua sekarang perlu tenang sejenak. Hari ini kita tidak bertengkar lagi. Sudah, jangan ribut lagi. Sen Muyan. Sen Muyan. Sen Muyan. Sen Muyan, buka pintu untukku. Kamu berubah secara mental. Sen Muyan, kamu psikopat. Ya, aku bukan burung kenari peliharaanmu. Buka pintu untukku. Bibi Wang, Tuan muda. tanpa izin dariku. Jangan biarkan Nyonya keluar dari ruangan. Ya, Tuan muda. Sen Muyan. Dulu aku tertarik pada kecantikanmu. Itu karena aku hilang akal. Sekarang aku sadar, banyak orang yang lebih cantik darimu.
dan punya tubuh lebih bagus darimu di mana-mana. Lepaskan aku. Kamu, buka pintu. Bos. Sebaiknya kamu ke kantor dulu. Ada masalah di bagian RM. Masalah apa? Percobaan batch pertama semuanya gagal. Shen Muyan. Shen Muyan. Kau brengsek. Kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa mengurungku. Aku tidak akan bisa melakukan apa-apa. Saat ini di lingkungan laboratorium, semua sel punca sumsum tulang tidak dapat berkembang biak sendiri, tidak cukup untuk membantu teknologi RM. Bos, ada kabar dari villa, katanya ada kebakaran. Iya. Aku tidak butuh bangunan itu. Lihat saja sendiri. Segera kembali lajang. Siapa yang mau jadi pacar saya berikutnya? Antre daftar. Pergi ke bandara. Ini adalah hadiah perceraian dari saya untukmu. hadiah perceraian. Baik, terima kasih, terima kasih. Sudah ditemukan, pesawat ke Amerika baru saja lepas. Cepat pesan penerbangan, segera terbang, cepat. Shen Muyan. Kamu sedang dinas ya? Sudah terbakar. Kenapa tidak pergi? Jelas-jelas mendengar nyonya akan pergi. Begitu terburu-buru. Sekarang kenapa jadi ragu? Kakek menyuruhku kembali. Kalau tidak, kamu pikir aku mau kembali? Dari yang kamu bilang, berarti kakek cukup penting buat kamu, ya? Tentu saja. Kakek adalah orang yang paling baik padaku di dunia ini. Kalau aku, orang yang paling jahat, Tuan Shen. Kamu tidak sadar diri, ya. Harus buat aku marah, ya. pergi ke rumah tua. Kakek. Yao Yao sudah datang. Hari ini, ya, aku menyuruh Zhou membuatkan untukmu iga merah yang kamu suka. Terima kasih, kakek. Kamu juga datang. Masuklah dulu. Kakek. Kakek. Tahun baru segera tiba. Saya juga datang untuk melihat Anda. Sudah tahu. Cepat istirahat, jangan sampai kelelahan. Tunggu sebentar. Aku ada sesuatu yang ingin ku beritahu padamu. Ikut aku. Su Yan Yao, meskipun kamu sudah berusaha sekuat tenaga,
Kakakku juga tidak akan menyukaimu. Aku sarankan padamu, lebih baik cerai secepatnya. Jangan begitu keras kepala. Tiga. Anak desa yang kecil dan tidak beruntung. Kalau bukan karena ibumu ada hubungan dengan keluarga Sen, menurutmu, apa kamu punya hak untuk menikah ke keluarga Sen? Kamu Sen Rou, kan? Aku ingat kamu cabang keluarga Sen. Setiap tahun baru selalu datang, mengucapkan selamat tahun baru ke keluarga Sen. Bukankah itu cuma ingin menumpang nama keluarga Sen? Sayangnya saja, kamu tidak punya kemampuan itu. Su Qiao, apa yang kamu bilang? Jangan pikir kamu menikah dengan kakakku, lalu benar-benar menganggap dirimu penting. Dulu kalau bukan karena kakak Yue Mian, mana mungkin kakakku menikah denganmu. Sekarang kakak Yue Mian sudah kembali. Tunggu saja, kamu pasti akan diusir dari sini. Saat itu, aku ingin lihat, apalagi yang bisa kamu sombongkan. Meskipun aku dan Sen Muyan bercerai, aku tetap punya alasan untuk percaya diri. Orang yang tidak punya alasan untuk sombong, seharusnya kamu, kan? Su Yanyao, kamu memang wanita yang... Lihat saja hari ini bagaimana aku menghadapimu. Menghadapiku. Seperti sekarang ini. Wanita, lepaskan aku. Sepertinya orang yang akan dihadapi. Seharusnya kamu, kata-kata kotormu tidak berhenti-henti. Hari ini aku akan membantumu, membersihkan mulutmu dengan benar. Kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar. Kakak ipar, aku salah. Kakak ipar, maaf. Aku benar-benar salah. Sama sekali tidak seperti orang keluarga Sen. Pergi. Tolong. Ada yang jatuh ke air. Cepat, tolong seseorang. Kakek, ada yang jatuh ke air. Yao Yao. Cepat, cepat tolong. Cepat bawa ke dalam rumah. Panggil dokter keluarga saya. Cepat. Su Qiao. Nyonya, Anda tidak apa-apa, hanya sedikit demam. Minum obat penurun demam saja akan sembuh. Aku tidak mau minum obat. Saran saya secara pribadi, sebaiknya Anda tetap minum obat. Bayiku masih di dalam kandungan. Aku tidak bisa minum obat. Cukup beri aku plester penurun demam saja. Nyonya, panggil saya jika ada apa-apa. Biar aku bantu turunkan panasmu. Kita tidak akan membahas masalah perceraian lagi, ya, kakek bilang. Kakek yang menyuruhmu untuk tidak bercerai dariku. Benar, kan? Jika kamu masih marah karena masalah Xia Yumian, aku bisa memecat dia. Tapi, sekarang proyek perusahaan butuh orang dengan keahlian seperti dia. Jadi kamu tidak bisa memecat dia sekarang. Dia harus tetap di sini. Terserah kamu. Berapa lama kamu mau mempertahankan Xia Yumian? Tinggalkan dia berapa lama, tapi jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Kamu sebenarnya mau bagaimana? Aku mau bagaimana? Kamu pernah bilang, kamu akan melindungiku seumur hidup. Apakah kamu sudah melakukannya? Kamu tidak melakukannya, karena janji kamu sebenarnya bukan untukku.
Setiap hari kamu menatapku, tapi yang kamu pikirkan adalah Xia Yumianmu. Aku tidak. Kamu tidak. Kalau begitu, kenapa kamu menikah denganku dulu? Bicara. Bicara dong. Kenapa kamu berhenti bicara? Kenapa kamu datang untuk kencan buta denganku? Kenapa kamu menungguku selama 5 jam? Kenapa kamu bilang, kalau kamu tidak mau menikah, kamu tidak perlu menikah? Semua yang kamu lakukan ini, semua ini untuk Xia Yuemian. Kau mengorbankan pernikahanmu sendiri, menjadikan dirimu sebagai umpan, membuatku terjebak dalam perangkapmu. Semua yang kau lakukan, hanya untuk melindunginya. Sen Muyan. Aku benar-benar melakukan ini untukmu. Aku sangat mengagumi sampai tak berdaya. Kamu jelaskan. Kenapa kamu tidak menjelaskan? Kamu sudah tahu semuanya. Kamu tidak tahu, aku sudah tahu semuanya ini. Kamu masih pikir aku akan seperti bodoh. Apa aku harus percaya kata-katamu? Menganggap kamu adalah suami terbaik yang diberikan Tuhan untukku di dunia ini. Itu tidak mungkin. Jadi kenapa kamu memintaku untuk tidak membicarakan perceraian? Masa sih? Ada apa, sayang? Sayang, Jangan buat mama takut. Kamu harus selamat. aku antar kamu ke rumah sakit ya. Jangan sentuh aku. Su Ziao. Halo, ada apa? Dokter, apakah bayiku baik-baik saja? Tenang saja, kamu dan bayimu baik-baik saja. Kalau tidak apa-apa, itu bagus. Dokter, tentang bayi, apakah suamimu sudah tahu, sesuai perintah Anda? Sementara ini rahasia. Terima kasih dokter, itu sudah menjadi kewajibanku. Tapi, meskipun janinnya berhasil diselamatkan, kamu juga tidak boleh menganggap enteng ke depannya. Harus tetap menjaga suasana hati yang bahagia. Periksa kehamilan tepat waktu. Mengerti? Bagaimana? Tidak apa-apa, sedang haid. Terima kasih. Mari kita pulang. Sekarang sebaiknya istirahat di rumah sakit. Kakek sudah susah payah mengumpulkan seluruh keluarga untuk makan bersama. Kalau kita tidak pulang, kakek akan sedih. Kamu ternyata cukup peduli sama kakek, tapi tidak peduli dengan kesehatanmu sendiri. Karena kakek adalah satu-satunya keluarga yang aku punya. Zouna. Apakah makanan untuk Yao Yao sudah siap? Tidak tahu anak itu. Sekarang bagaimana? Sudah siap. Saya akan segera meminta sopir mengantarkannya kepada nyonya. Baik. Benar-benar pandai berakting. Bukankah cuma jatuh ke air? Jangan-jangan dia mau berpura-pura kasihan supaya kakak tidak menceraikannya. Ini benar-benar trik yang biasa dipakai orang miskin. Ayah. Apa yang dikatakan Senrou adalah, seperti Suyan Yao ini, dari keluarga kecil, sama sekali tidak sebanding dengan Muyan dari keluarga kita. Tidak bisa membantu dalam karir, setiap hari malah menyusahkan Muyan. Perceraian adalah pilihan yang bagus. Urusan saya, tidak perlu merepotkan kalian semua. Urusanku tidak perlu merepotkan kalian semua. Yao Yao, kamu tidak apa-apa. Ayo, sini duduk.
Ayo. Makanan kesukaanmu. Pria itu malah mengambilkan makanan untukku. Mau menyampaikan permintaan maaf. Jangan-jangan ada racunnya. Begini dong, benar. Istriku, itu harus dimanjakan. Orang yang hampir bangkrut. Masih harus kakakku sendiri yang mengurusimu. Benar-benar tidak tahu malu. Kak, aku juga merasa tidak adil untukmu. Si Su Yan Yao ini, reputasinya di Haicheng sudah benar-benar hancur. Perempuan seperti dia, sama sekali tidak pantas menikah denganmu, Kak. Kakak dan kakak Yue Mian. Mereka seharusnya jadi pasangan. Aku kan gak salah ngomong. Semua orang di Haicheng tahu, Su Qiao suka main-main. Walaupun kondisi keluarga Kak Yue Mian memang kurang bagus, tapi dia lulusan magister kedokteran. Dia cocok banget sama kakak. Kekasih sepupu Shen Ruo benar. Aku memang tidak sebaik Xia Yue Mian. Lebih cocok untuk Shen Muyan. Tapi, aku ini orang seperti apa? Belum tentu kamu yang berhak mengaturku. Masalah sebelumnya yang menjatuhkanku, aku belum menghitungnya denganmu. Sekarang masih berani di atas meja. Sepertinya, kamu masih belum mengerti. Aku itu seperti apa? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Turunlah kamu. Tolong. Standar saya, Su Qiao, dalam bertindak, adalah jika orang tidak mengganggu saya. Saya tidak akan mengganggu orang. Tapi jika ada yang mengganggu saya, tidak akan saya biarkan begitu saja. Kalian berdua cepat tarik dia ke atas. Jangan ganggu ikan-ikanku. Kak, Su Qiao ini benar-benar keterlaluan. Aku ini kan orang keluarga Shen. Dia memperlakukanku seperti ini. Sama sekali tidak menganggap keluarga Shen. Kak, kamu harus membelaku. Kak, kamu pasti tidak akan membiarkan Su Jinyao, benar kan? Dia memang seorang wanita yang terus-menerus mengejar kamu. Reputasinya juga sangat buruk. Mungkin dia sudah tidur dengan banyak pria. Wanita seburuk itu, kakak pasti tidak akan suka. Benar kan, Kak? Usir dia dan keluarganya. Semuanya dari sini. Mulai hari ini, kamu bukan keluarga saya. Jangan masuk lagi. Kakak, aku melakukan ini demi kamu dan kakak Yumian. Aku adik perempuanmu, kakak. Kenapa kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Kakak, lepaskan aku. Kakak, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kakak. Kakek. Aku ini orang keluarga Shen. Kamu bagaimana bisa demi orang luar mengusirku keluar dari keluarga Shen? Kakek. Kakek, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kakek. Kakak, aku salah. Kakak. Di mana piyamaku? Shen Muyan. Shen Muyan. Apakah kamu di sana, Shen Muyan? Ada apa? Aku lupa bawa piyama. Bisakah kamu membawakannya untukku? Kalau tidak pakai juga bisa keluar kok. Bukannya belum pernah lihat. Aku tidak seberani kamu.
Kamu ngapain? Mau menggoda aku dengan pesona? Kamu jadi gemuk ya? Kamu sakit ya? Bos Sen lagi birahi. Kalau kamu lagi birahi, pergi saja cari Nona Siamu. Aku bukan penggantinya. Di antara kita berdua, pasti harus ada nama orang ketiga, kan? Iya. Bagaimana kalau Pak Sen cerai denganku saja? Setelah bercerai, tidak ada orang ketiga, nama yang muncul. Lin Yu. Apakah data eksperimen sudah diperbarui? Tadi Dokter Su tiba-tiba mengirim beberapa dokumen, juga disertai beberapa data eksperimen. Semuanya adalah data keberhasilan baru. Baiklah, kamu semua ikuti saja data terbaru yang dikirim oleh Dokter Su untuk melakukan eksperimen batch kedua. Oke. Otot perut kecil. Anjing kecil. Benar-benar tidak lupa untuk berselingkuh bahkan dalam mimpi. Otot perut kecil anjing kecil. Lepaskan aku. Anjing kecil itu punya otot perut. Kalau sudah di sini, berarti lepaskan. Otot dada. Kenapa kamu di sini? Kita berdua adalah suami istri. Apakah aneh jika aku muncul di sini? Tidak aneh. Kamu mau ngapain? Sudah waktunya bangun. Kakek menunggu di bawah untuk sarapan. Sen Muyan, sebenarnya kamu sudah melakukan apa padaku? Siapa yang menggigitmu? Aku tidak menggigitmu. Kamu. Bukan kamu, lalu siapa lagi? Mungkin saja. Cowok muda dengan perut six-pack. Menurutmu bagaimana? Laki-laki. Kakek. Yao Yao datang. Ayo makan. Hei, Nyonya muda, Anda terluka. Perlu saya ambilkan kotak obat? Tidak perlu, Zhou, saya digigit anjing.
sekali gigitan. Digigit anjing, kalau begitu, perlu vaksin rabies enggak? Tuan muda, kamu baik-baik saja. Aku duluan ke kantor ya. Kakek, aku ada urusan. Aku juga pergi dulu. Silakan makan pelan-pelan ya. Maksudmu? Sen Muyan tidak mau bercerai denganmu lagi. Jangan-jangan dia jatuh cinta padamu. Tidak mungkin. Sen Muyan suka Xia Yumian. Bahkan ibunya pun tahu. Dia masih ingin kami berdua segera bercerai. Nah, dia ini. Aku lihat Sen Muyan khawatir tentang kakek agar tidak mengirim Xia Yumian keluar lagi. Ini cukup cocok untukmu. Itu bagus, aku mau itu. Nona Su, kebetulan sekali. Sungguh sial. Su Yan Yao, bagaimana cara bicaramu itu? Benar-benar tidak sopan. Pantas saja berasal dari keluarga kecil. Sama sekali tidak punya tata krama. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan kakakku. Masih belum bercerai denganmu. Selamat ya. Harapanmu akan terwujud. Kamu akan bercerai dengan kakakku, Nona Su. Hari itu, saya mendengar tentang hal ini di telepon. Kamu dan Muyan akan bercerai. Kamu dan Muyan, ada masalah apa? Kamu bisa bercerita padaku. Saya akan meminta Muyan minta maaf padamu. Kenapa wajahmu bisa sebesar ini? Mereka berdua adalah suami istri. Orang lain kalau ada masalah, akan menyelesaikannya sendiri di rumah. Tidak perlu orang ketiga seperti kamu. Kenapa kamu harus ikut campur? Aku hanya tidak ingin Nona Su, karena sebuah kesalahpahaman, harus bercerai dengan Muyan. Aku tahu, Nona Su selalu mempermasalahkan tentang masa lalu saya dengan Muyan. Tapi itu sudah berlalu. Sekarang kami hanya teman saja. Saya ke Ruihe, hanya ingin membantu Muyan. Nona Su sudah terbiasa hidup nyaman di rumah. Mungkin tidak begitu mengerti. Mungkin urusan pekerjaan. Di tengah musim dingin, kenapa nyamuk-nyamuk ini banyak banget ya? Selalu berkeliling di telingaku, dengung-dengung. Lupakan saja, Sister Yue Mian. Kita jangan sikap seperti mereka. Hari ini kamu, bukankah datang untuk membeli cincin? Ini adalah cincin pertunanganmu dan kakakku. Cincin pertunangan. Nona Su. Jangan salah paham ya, saya. Apa yang bisa saya salah paham? Kalian mau memilih cincin? Ya, perlu aku bantu. Memberi saran, cincin yang mana paling cocok? Su Yan Yao, berani-beraninya kamu bicara begitu ke Kak Yue Mian. Lihat saja nanti, aku bakal kasih pelajaran ke kamu. Aku bilang padamu, kalau kamu masih bergerak, percaya tidak, aku akan mendorongmu ke dalam air. Tidak apa-apa kan? Cantik, datang sini. Ayo, ambil semua perhiasan di sini, bungkus semuanya. Bayar pakai kartu suamiku. Baiklah.